Memang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan menghendaki agar kita menjadi orang yang setia. Setia kepada Tuhan, setia dalam menjalani kehidupan kita, setia juga kepada sesama kita. Ini satu hal yang penting bagi kita sekalian. Kalau kita tidak setia, kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Tuhan menghendaki agar kita hidup dengan setia. Seorang yang ditebus oleh Tuhan pasti akan menunjukkan dalam seluruh aspek hidupnya bagaimana dia berubah, dia mengalami kasih Tuhan itu, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Meyakini karya Tuhan yang jauh lebih besar sedang terjadi, dikerjakan melalui kehidupannya, dan dia bersungguh-sungguh menyatakan itu, melakukan bagiannya, supaya sungguh ketika hal yang terbaik itu datang, dia juga boleh mengalami sukacita yang besar. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau kita melakukan sesuatu, kita pasti sering diperhadapkan dengan tantangan dan juga kesulitan. Bikin kita kemudian jatuh berkali-kali. Namun, mau tidak, kita setia berproses. Atau kita memilih untuk menyerah dengan proses bila diperhadapkan pada rasa sakit dan beratnya kesulitan. Orang yang memiliki relasi dekat dengan Sang Mempelai seharusnya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangannya. Orang yang memiliki relasi dekat dengan Sang Mempelai seharusnya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangannya. Kalau kamu nggak dekat, kalau kamu ngaku-ngakunya dekat tapi kamu nggak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya kamu nggak dekat. Karena kamu nggak menghargai hubunganmu dengan Sang Mempelai itu. Berapapun talenta yang kalian miliki, jangan sia-siakan kesempatan. Be produktif. Jangan pernah menyimpannya, tapi kembangkan. Pasti akan terus berkembang. Tuhan tidak nilai jumlahnya, tapi Tuhan melihat sungguh-sungguh kemauanmu, ketaatanmu, usahamu mengembangkan itu. Sampai Tuhan datang kembali, sampai Tuhan memanggil kita. Saudara, setiap kita punya kelemahan, setiap kita bisa jatuh. Tetapi what next itu sangat penting sekali. What happen next? Apa yang terjadi kemudian? Biarlah Tuhan tolong, ada hati yang bertobat. Ada hati yang mau sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Kita menghadapinya dengan duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita menurut kehendak Allah itu mendatangkan pertobatan yang membawa kita kepada keselamatan yang kita tidak akan sesalkan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah itu membuat kita sadar siapa diri kita. Apa yang kita telah perbuat, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau mengakuinya, dan kita mau bertobat, meninggalkan dan diperbaharui.
Selamat Paskah teman-teman dewasa muda. Ini adalah ucapan Paskah kedua kalinya yang diucapkan melalui layar. Menandakan sudah 1 tahun kita melalui kondisi pandemi yang mengubah kehidupan kita. Hidup kita saat ini sangat penuh dengan ketidakpastian. Tapi teman-teman, ada satu hal yang pasti dalam kehidupan kita, yaitu kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita di dalam berbagai musim kehidupan kita. Kita merenungkan pujian ini bersama-sama, kita persiapkan hati kita. You are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Mari kita renungkan penyertaan Tuhan yang tiada habisnya di dalam setiap musim kehidupan kita. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Hallelujah. 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 Hallelujah.
28 ayat yang ke-38 sampai dengan 39 berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya, bahkan maut sekalipun dikalahkannya. Darahnya yang tercurah di kayu salib melayakan kehidupan kita." Mari teman-teman, dengan segenap hati kita angkat segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Nya. Kita mau nyatakan kasih setia Tuhan yang sungguh indah dan tidak terlukiskan dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita sama-sama naikkan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita mau angkat pujian ini. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada satupun kata yang bisa melukiskan indahnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita sama-sama tinggikan Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita katakan dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran selamanya. Dalam rangkaian Prapaskah, kita sudah banyak belajar bagaimana kita dapat terus-menerus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan.
baik itu dalam menjaga sikap hidup yang benar selama menantikan kedatangannya, baik dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, bahkan sampai bagaimana kasih Tuhan mampu membangkitkan kita dari dosa yang cenderung kita ulangi. Saat ini, di hari peringatan kemenangan akan Kristus, kita mau belajar bagaimana kita dapat menjaga hidup kita tetap setia kepadanya, karena Kristus telah terlebih dahulu setia kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Apabila saat ini kita minta orang-orang di sekitar kita untuk menilai kehidupan kita, apa yang kira-kira akan mereka katakan? Apakah hanya kesuksesan kita? Apakah hanya kekayaan, tingkat pendidikan, status dalam hubungan? Atau sebenarnya lebih dari semua itu, apakah orang lain melihat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita? Biarlah melalui pujian yang akan kita angkat bersama-sama ini, dapat membantu kita merefleksikan perjalanan iman kita kepada Sang Juru Selamat. Let people find us faithful. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us lined the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives are stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us a heritage of faithfulness passed on through godly life. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the life we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Mari kita merenungkan pujian ini sekali lagi. Bagaimana perjalanan iman kita di dalam kehidupan kita? We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives are stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly life. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe,
faithfulness tuh ya beriman. Jadi walaupun kita tahu kondisinya mendukung atau enggak, tapi kita percaya sama satu hal, bahwa endingnya tuh akan menjadi sesuatu yang kita tahu gitu loh. Nah, itu namanya faithfulness. Jadi seberapa sulit pun tetap kita jalanin. Faithfulness itu ya kalau nggak dikaitin sama apa-apa, faithfulness itu ya kesetiaan sih. Jadi kalau faithfulness dalam hubungan romantis juga pasti ada artinya kesetiaan dengan pasangan gitu. Faithfulness dalam keluarga, kesetiaan dengan keluarga. Faithfulness dengan teman, kesetiaan dengan teman gitu, juga dengan Tuhan gitu. Itu sih. Dinda? Faithfulness itu yang pasti tentang kesetiaan gitu. Kalau menurut aku, faithfulness itu artinya loyal, kesetiaan. Kalau menurut Phoebe gimana? Kalau menurut gua, di dalam kesetiaan itu ada komitmen, ada konsistensi. Itu ya, itu sih poin gua. Faithfulness itu berarti penuh dengan iman, dengan kepercayaan. Ya nggak, Dian? Setuju? Ya, setuju gua. Kalau buat gue, faithfulness itu loyalitas. Berarti kayak terikat secara kemauan sendiri kepada sesuatu atau seseorang. Oh, iya panjang ya. Kalau menurut aku sih... Permisi. Oh iya. Makasih ya. Iya. Kalau menurut aku sih artinya faithfulness tuh setia, guys. Itu aja, simple. Kendalanya banyak lah, terutama ya ketika kita lagi mengejar sesuatu dan di tengah jalan tuh ketemu hambatan. Nah di situ kayak mulai goyah, kayak patah semangat. Misalnya contoh waktu pandemi inilah, kayak kita pengen bersosialisasi, kayak pengen pelayanan lebih lagi gitu ya, misalnya resolusi tahun ini, tapi tiba-tiba ya pandemi ini menghambat kita karena kita harus saling menjaga jarak satu sama lain, dan nggak bisa seperti dulu lah, nggak bisa seenak dulu, kayak mungkin bisa bolak-balik gereja tiap hari Sabtu, tiap hari Minggu gitu, tapi sekarang harus online dan harus ya menjaga jarak karena harus menjaga kesehatan diri dan keluarga juga. Kendalanya kalau ngomongin dengan kayak relasi sama Tuhan gitu kali ya, kendalanya yang pasti ya hal-hal duniawi gitu, entah tugas kuliah, entah teman-teman, kayak ajakan teman-teman atau apapun gitu. Kayak kadang misalnya besokannya mau ujian gitu, pasti kan belajarnya kayak sampai pagi, nyiapin sampai pagi gitu. Terus habis itu dengan kayak gitu jadi lupa saat teduh, atau bahkan pas udah mau tidur jadi kayak cuma ya udah langsung tidur aja gitu, bahkan nggak doa. Terus pas bangun pun karena kayak udah telat bangun atau kayak buru-buru gitu, jadi nggak doa pagi gitu sih. Kalau aku kendala dari faithfulness menurut aku selfishness atau rasa egois. Jadi itu bisa dikaitin secara general sih. Jadi kalau kayak kendala faithfulness dalam hubungan romantis kadang-kadang adalah perasaan egois gitu, pengen menang sendiri, nggak pengen disalahin dan lain sebagainya. Itu juga ngaruh, itu juga sama prinsipnya sama kayak hubungan dengan Tuhan gitu, kayak kendala untuk setia sama Tuhan ya keegoisan gitu, keinginan untuk berjalan sendiri, keinginan untuk memuaskan apa yang diri mau aja gitu sih. Kendala, tantangan ya? Iya. Pasti ada dong. Apalagi di masa pandemi ini kan banyak banget godaan, banyak banget. Kayaknya menurut aku hal ini lebih asik deh dibandingin aku ngikutin hal yang seharusnya. Pasti kayak gitu. Menurut Vivi gimana? Menurut gue, kendala gue itu mungkin mood kali ya, mood gue. Kalau kan konsisten kan, maksudnya menurut gue faithfulness itu tentang konsistensi, tentang komitmen. Cuman kendala gue, mood gue tuh suka berubah-berubah.
yang bikin gue jadinya nggak konsisten sama apa yang harusnya gue lakuin kayak gitu. Dalam segala hal sih, pekerjaan, spiritual gitu. Kalau saya sih nggak ada, kalau dia ada pasti. Ini tantangan saya. Betul sekali. Saya adalah tantangan dia. Kamu dulu. Kamu lah. Kalau dalam kehidupan mungkin kayak ditawarin sesuatu yang lebih bagus kali ya, atau lebih baik dari yang udah ada sekarang gitu. Terus jadi namanya manusia yang nggak kenal puas ya, mungkin sempat tergoda gitu untuk ngambil yang kayaknya lebih baik itu gitu. Apa nih? Itu tadi tantangan. Tantangannya? Apa ya? Tantangannya menjaga hati aja ya, untuk tetap setia susah gitu. Untuk nggak kemana-mana gitu kan. Tentu dengan berdoa pasti, karena dengan setia mendoakan, karena aku percaya bahwa apapun yang kita doakan itu pasti Tuhan dengar, dan apapun rencana Tuhan pasti kita akan ketemu gitu nanti. Jadi ketika kita mendoakan hal yang baik pasti prosesnya mungkin berliku-liku tapi endingnya juga akan baik, sama seperti yang mungkin kita doakan. Mungkin nggak juga, tapi berarti ya itu memang bukan rencana Tuhan gitu. Jadi ya it's fine, kayak ya itu hidup gitu. Apa yang harus dilakukan ya? Kalau buat gue sih ini yang gue lakuin juga, itu berusaha untuk jadi diri yang otentik aja gitu. Jadi kalau misalkan lagi di kondisi yang emang nggak cinta sama Tuhan, ya jujur aja bilang sama Tuhan, ya aku akhir-akhir ini lagi susah untuk menghidupkan perasaan cinta sama Engkau Tuhan, misalkan ngomong gitu. Tapi kalau misalkan lagi berkobar-kobar, jujur juga sama Tuhan, Tuhan aku lagi senang banget sekarang untuk berada di hadirat-Mu gini. Tapi kalau kita lagi ada di posisi yang rendah, ya kita jujur sama Tuhan, tapi kita juga nggak lupa buat minta Tuhan berikan kekuatan, dan juga kita mau juga untuk keluar dari kondisi yang itu, gitu. Oh, mungkin dengan kita kenal sama orang, atau misalnya kita ngomongin faithfulness sama Tuhan gitu, relasi kita sama Tuhan, ya kita kenal Tuhan, terus kita nyaman nih sama orang ini, atau kita nyaman sama Tuhan, ya pasti dengan sendirinya kita akan mau untuk setia terus gitu, entah sama orang ini, entah sama keluarga, atau entah sama Tuhan gitu. Caranya gue bikin reminder biasanya. Jadi meskipun moodnya lagi gak bagus, tapi gue harus berusaha untuk ikuti reminder itu buat tetap konsisten. Atau enggak biasanya cerita sama orang gitu tentang hal-hal yang mungkin sulit buat gue terus lakuin kayak gitu. Oke, berarti gue ya. Kalau menurut gue pribadi, gue selalu nanya sih, apakah hal yang ingin gue lakukan itu menyenangkan hati Tuhan atau enggak. Jadi kalau misalnya gue merasa gelisah atau gue merasa nggak enak, pasti itu tuh Tuhan yang mengingatkan gue kalau itu tuh harusnya gue nggak ngelakuin hal itu. Jadi gue bisa balik lagi ke jalan Tuhan yang seharusnya gue jalanin gitu. Kalau gue belum bisa gue atasi sih. Gue juga nggak tahu sih gimana ngatasinya. Iya. Tapi yang pasti butuh waktu ya. Gimana ya? Saksikan di episode sebelumnya. Kalau menurut gue, ini agak rohani dikit ya. Gue percaya apa yang udah ada sekarang itu Tuhan udah siapin buat gue. Iya. Jadi yang ada sekarang itu ya yang terbaik untuk saat ini gitu. Kalau toh nggak terbaik untuk selamanya. Mantap. Jadi ya kembali ke square one. Kalau misalkan lagi ada cobaan, ya gue ingat-ingat aja. Misalkan dulu gue mendoakan untuk dapet ini gitu. Ya ini udah dapet, ya udah dan stick with it gitu. Gila, gokil banget sih. Jangan terlalu lebar pandangannya. Bener-bener. Iya. Tapi samain aja kali ya. Udah bagus banget jawabannya. Bagus. Dasar. Lulus. Shalom teman-teman Dewasa Muda, senang dapat berjumpa dengan kalian pada kesempatan Paskah. Paskah yang istimewa. Dan hari ini kita juga akan menikmati bagaimana kita bisa hidup di dalam keistimewaan. Bahwa Dia
adalah bukti kebangkitan yang tidak dapat disangka lagi. Rekan-rekan yang aku kasihi, biarlah pada perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita bisa menyatukan hati, melihat sebuah kesimpulan bagaimana kita hidup di dalam Dia. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bila pada pagi hari ini, setiap kami Engkau kumpulkan tunduk di hadapan-Mu. Kami adalah anak-anak muda yang senantiasa merancang segala sesuatu dengan kekuatan kami. Kami ingin memberikan kesimpulan di ujung hidup kami berdasarkan rancangan kami. Tetapi pada pagi hari ini, biarlah kami boleh melihat sebenarnya kesimpulan apa yang sedang Engkau siapkan bagi kehidupan kami. Tolong pimpin kami Tuhan, biarlah di dalam ibadah pada pagi hari ini, kami boleh dicelikkan mengenai kesimpulan yang istimewa itu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik rekan-rekan, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana hidup dengan konsep kesetiaan. Tadi kita sudah menyaksikan beberapa pendapat dari rekan-rekan kita mengenai faithfulness. Ya. Dan sekarang mari kita lihat ada dua bagian yang kita akan pelajari pada kesempatan Paskah hari ini, yaitu terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11 dan Yohanes 3 ayat 16. Tapi sebelumnya, yang pertama kali kita akan baca dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Aku bacakan untuk setiap kita ya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan bagian kedua, aku akan bacakan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah setiap kita yang diberikan hati, mau mendengar, diberikan hati, mau merenungi, dan diberikan hati untuk mau melakukannya. Haleluya. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, berbicara faithfulness, tadi sudah ada beberapa pendapat ya, yang kita saksikan dari apa yang disampaikan rekan-rekan kita. Salah satu yang paling mendekati, seperti yang dikehendaki oleh Alkitab, yaitu kesetiaan. Faithfulness. Tetapi pada kali ini, dari tema yang diberikan tentang faithfulness, aku ingin memberikan ada satu pertanyaan reflektif bagi setiap kita. Setelah kita mengerti makna faithfulness, maka seharusnya kita bisa menjawab, yaitu apa kesimpulan hidupmu? Apa kesimpulan hidupmu? Rekan-rekan yang kasih Tuhan, Paskah adalah sebuah kesimpulan. Sekali lagi,
Paskah adalah sebuah kesimpulan. Setiap manusia, secara khusus untuk rekan-rekan sebagai jemaat dewasa muda, setiap kita pasti memperlihatkan sebuah kesimpulan. Atau paling tidak, setiap kita mencari sebuah kesimpulan. Oke, salah satu buktinya adalah, pertama, ya, kalau kalian sudah memiliki kekasih, maka kesimpulan dari kasih atau cinta yang dijalani berminggu-minggu begitu, berbulan-bulan begitu, bertahun-tahun menjalani adanya relasi cinta kasih itu, tentu di ujungnya harus ada kesimpulan. Kalau memang mengasihi, kalau memang mencintai, tentu akan dilanjutkan dengan sebuah ikatan kudus yang disebut dengan pernikahan. Itu salah satu contoh kesimpulan. Setiap kita mencari kesimpulan, setiap kita membutuhkan kesimpulan, setiap kita memperlihatkan kesimpulan. Demikian pula di dalam kehidupan pekerjaan. Setiap kita pasti ingin memperlihatkan kesimpulan dampak dari kita bekerja, yaitu adanya jenjang karir, adanya kenaikan gaji, dan hal-hal lain yang memperlihatkan bahwa ketika setiap kita bekerja di tempat itu, memberikan kesimpulan yang baik. Apabila tidak menghasilkan kesimpulan sebagaimana apa yang sudah kita rancang-rancang atau kita harapkan, maka tentu jalan itu akan kita tinggalkan. Rekan-rekan, di dalam perjalanan hidup kita, seperti yang disampaikan oleh Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11, maupun Yohanes 3 ayat 16, itu memperlihatkan adanya sebuah kesimpulan. Ya. Nah, paling tidak, sebelum berbicara lebih jelas mengenai kesimpulan, kesimpulan yang diperlihatkan sebagai sebuah kesetiaan, yaitu faithfulness, aku ingin mengajak untuk rekan-rekan dewasa muda memikirkan mengenai hidup. Ya. Kita coba lihat, hidup itu apa? Ya. Pada kali ini aku ingin memperlihatkan bahwa hidup bisa digambarkan sebagai sebuah data statistik, begitu ya. Sebuah langkah di dalam keseharian kita dan memberikan data, dan data kita setiap hari itu menjadi data statistik, ya. Up and down, begitu ya. Dari data statistik up and down itu, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Ya. Paling gampang begini, di zaman pandemik begini, setiap hari kita ingin tahu kasus baru yang muncul di Indonesia pada hari ini berapa ribu orang. Ya. Data kematian karena pandemi ini sehari berapa banyak, begitu. Dan setiap saat manusia di dunia itu monitor, melihat bagaimana data statistik di zaman pandemi ini naik atau turun. Ya. Sehingga ada kesimpulan apa yang harus dilakukan. Jadi hidup sebenarnya bisa dilihat sebagai data statistik. Sebuah rangkaian data up and down. Sebagai data yang membantu kita untuk melihat sebuah kesimpulan dalam hidup kita. Rekan-rekan, aku ingin menegaskan, memberi sebuah kepastian, ya, bagaimana dari Filipi 2 menyatakan bahwa kehidupan itu sebagai statistik, data statistik yang dapat dirangkum sebagai sebuah satu kalimat pendek, yaitu hidup adalah thoughtful planning. Ya. Hidup adalah thoughtful planning. Sebuah perencanaan yang bijaksana, sebuah perencanaan yang benar-benar dipikirkan. Hidup adalah perencanaan. Perencanaan yang disikapi dengan hati-hati, yang disikapi dengan bijaksana, sambil melihat data kehidupan kita itu data yang bagaimana, yang mengarah pada kesimpulan seperti apa. Jangan sampai ketika kita bekerja, ternyata data pekerjaan kita itu bukan data yang dapat mendongkrak karir kita. Untuk apa? Mengapa kita tetap bertahan di sana? Atau
ketika kita sedang menjalin sebuah hubungan, ya, setiap saat dalam hubungan itu selalu ada pertengkaran. Ya, setiap pertengkaran ditutup lagi dengan kata I love you, begitu. Kemudian bertengkar lagi, bahkan ada kekerasan secara fisik, tetapi selalu diakhiri dengan I love you. Kemudian berdalih dengan kata, inilah disebut dengan kesetiaan. Walaupun pipiku sebelah kiri biru, pipiku sebelah kanan hitam karena terjadi kekerasan fisik, tetapi aku tetap berkata, I love you. Aku bertahan untuk setia. Data seperti itu adalah data yang tidak memperlihatkan planning ke depan. Bukan data thoughtful planning. Rekan-rekan, thoughtful planning, ketika aku sampaikan di dalam kesempatan pagi hari ini, itu bukan sebuah kalimat yang muncul sebagai motivasi hidup. No, thoughtful planning itu muncul dari Filipi 2 ayat 5. Aku bacakan. Filipi 2 ayat 5. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di dalam bahasa Inggrisnya, versi paling tidak setidaknya ESV, dikatakan bahwa perasaan dan pikiran itu dikemas di dalam satu kata, yaitu mind. Ya, mind. Ada sebuah konsep yang menyatu tentang pikiran dan perasaan, yaitu mind. Rekan-rekanku, kata mind yang termuat di Filipi 2 ayat 5 akan jauh lebih indah bila dilihat melalui kata aslinya, yaitu Yunaninya, yaitu proneo. Proneo, thoughtful planning. Proneo menegaskan di situ adalah thoughtful planning. Mind, pikiran dan perasaan seharusnya bertemu sebagai sebuah pemikiran yang bijak, sebagai sebuah perencanaan yang kuat. Ketika kita diperintahkan oleh Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya, di dalam Kristus ada thoughtful planning. Ada rencana yang bijak. Ada rencana yang terarah yang tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kesia-siaan. Kalau begitu rekan-rekanku yang dikasih Tuhan, hidup kalau kita melihat dari Filipi 2 ayat 5 tentang konsep mind seperti itu, maka seharusnya hidup kita adalah hidup yang thoughtful planning, yaitu perjalanan menuju target. Tetapi persoalannya, targetnya seperti apa? Hanya sebuah hari-hari menjalani keseharian begitu saja? Atau sebenarnya ada sebuah loncatan, ada sebuah penetapan yang jauh ke depan, apa yang kita inginkan? Rekan-rekanku, kita balik lagi ya, dari kata faithfulness. Kalau kita tidak mengetahui ujung keinginan kita, hidup kita, ada target yang didesain dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kesetiaan itu tidak akan jadi kesetiaan. Kesetiaan adalah sebuah keseharian. Kesetiaan adalah sebuah tindakan yang harus dilewati di dalam rangkaian waktu menuju akhir. Itu disebut dengan kesetiaan. Kesetiaan bukan sebuah perjumpaan yang hanya berdurasi beberapa detik. Kesetiaan bukan sebuah relasi atau perjumpaan yang berdurasi hanya beberapa menit, atau beberapa jam, atau beberapa hari, atau beberapa minggu, atau beberapa bulan, atau beberapa tahun. Kesetiaan adalah sebuah loncatan durasi yang sebenarnya kita tidak tahu kapan akan berakhir. Karena itu ada unsur kata iman. Demikianlah kesetiaan, faithfulness, adalah sebuah loncatan jauh ke depan.
Tetapi apabila kita tidak mengetahui ada rancangan ke depan, ada target, ada kesimpulan yang akan diraih, maka kita seperti berjalan di atas sebuah pasir dengan data statistik yang tidak jelas, dengan data yang tidak pernah kita lihat. Rekan-rekanku, mari kita kembali ke Filipi 2 ayat 6. Ya, kali ini kita masuk ke Filipi 2 ayat 6. Aku bacakan untuk setiap kita. Filipi 2 ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Aku rindu mengundang rekan-rekanku untuk memikirkan kata kesetaraan, equality. Rekan-rekan, ketika kita mencoba meraih target di depan sana, ketika kita menetapkan target di sana, secara otomatis sebenarnya di latar belakang pemikiran kita tahu bahwa kita setara dengan target itu. Kita ada kemampuan untuk mencapai target itu. Kita mengukurnya berdasarkan kemampuan kita, nilai kita untuk membuat target itu. Jarang ada orang yang kalau rasanya aku nggak di situ deh, maka dia membuat target itu. Rasanya jarang ya. Yang paling sering adalah seseorang setelah dipikirkan sedemikian rupa dengan pemikiran yang matang, thoughtful planning, dan menjumpai dirinya ada kemampuan untuk mencapai target itu, ada kesetaraan, dirinya equal dengan target yang disasar, maka dia akan membuat target itu. Dia akan membuat konsep mind, ya, pemikiran dan perasaannya menjadi satu, menjadi kekuatan untuk melangkah menuju target itu. Rekan-rekan, di Filipi 2 ayat 6 dikatakan bahwa Kristus yang sebenarnya serupa dengan Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan itu. Wow, agak aneh ya. Kristus yang sebenarnya adalah Allah, yang adalah Allah, hakikinya adalah Allah itu sendiri, dia tidak menganggap kesetaraan itu. Aku rasa hal ini menjadi sesuatu yang bertolak belakang ya dengan kehidupan kita sebagai manusia, secara khusus sebagai kaum muda. Ada sebuah penelitian di generasi Z kali ini ya maksudnya untuk kehidupan yang diarahkan pada mereka yang lahir sebagai generasi Z. Artinya kita walaupun bukan generasi Z, generasi milenial, ada yang baby boomers gitu, generasi milenial itu juga melihat atau hidup di dalam generasi yang tidak bisa kita hindari, yaitu generasi Z. Dan berdasarkan penelitian, seluruh generasi Z atau kehidupan di era generasi Z ini, anak-anak muda 80% memiliki keyakinan bahwa dia akan sukses. 80% memiliki keyakinan bahwa dia akan sukses. Artinya, 80% setiap anak muda pada saat ini memiliki kemampuan untuk loncat ke depan menuju target yang jauh lebih baik. Ya, mindnya, pikiran dan perasaannya terarah pada target yang disasar seperti itu. Pemikiran yang dipengaruhi oleh komunitas, pemikiran yang dipengaruhi oleh dirinya sendiri, apapun. Tapi yang pasti pada saat ini, berdasarkan penelitian, 80% generasi muda pada saat ini memiliki target dan memiliki kepercayaan mampu mencapai target itu. Tetapi hari ini, kita membaca Filipi 2 ayat 6, Kristus yang adalah Allah, justru meletakkan equality itu, kesetaraan itu,
diletakkan sebagai target bukan loncatan data statistik yang ke atas, tetapi ditempatkan sebagai data statistik yang menurun, yaitu yang sebenarnya dia adalah Allah. Dia menargetkan dirinya, meletakkan dirinya menjadi manusia. Rekan-rekan, sekali lagi proses ini menjadi proses yang terbalik. Ya, konsep ini menjadi konsep yang terbalik untuk setiap kita. Ya, secara khusus sekali lagi untuk rekan-rekan dewasa muda yang sebenarnya meletakkan target itu adalah kesuksesan ke atas. Ada mind, ada pikiran dan perasaan yang kemudian disimpulkan, berusaha meraih kesimpulan itu sebagai target bahwa aku akan sukses. Rekan-rekan, agak membingungkan ya. Bagaimana kita disuruh ya menghidupi kesimpulan-kesimpulan yang dimunculkan oleh Alkitab. Salah satunya adalah Paskah adalah kesimpulan yang mempesona, seperti yang aku katakan tadi di awal. Artinya kita harus mengikuti kesimpulan Paskah itu, dan kesimpulan Paskah itu aku buka dari Filipi 2 yang mengatakan Kristus menempati kesetaraannya ke bawah. Rekan-rekan, di Filipi 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Kita akan melihat ada konsep mind, pikiran dan perasaan Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, lalu membangun sebuah konsep yang disebut dengan kenos. Aku sengaja mengambil kata kenos, mungkin rekan-rekan terbiasa mendengar kata kenosis ya. Nah, kenos itu lebih merujuk pada kata sifatnya. Sebenarnya, kenos itu punya arti adalah empty hand. Empty hand. Kosong. Kosongnya apa? Sia-sia. Sia-sianya kenapa? Kalah. Kalah. Sudah berjuang kalah. Itu adalah kenos. Itu adalah empty hand. Bukan seperti orang yang kemudian membuka keran, kemudian mengosongkan dirinya, membuang apa yang dimilikinya dengan dalih, aku mau mengosongkan diriku, aku mau kenosis, aku puasa, aku mau kenosis, aku mau kenos. Tetapi sebenarnya kata kenos yang merupakan dari kata sifatnya itu menunjukkan empty hand. Empty hand sebagai sebuah kekalahan. Kesia-siaan. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, salib yang ada di belakangku adalah salib simbol kekalahan. Salib adalah simbol yang dikhususkan bagi para penjahat. Seperti yang kita tahu, penjahat adalah pribadi yang selalu lari menghindar dari penghakiman. Aku ulang, teman-teman. Salib memperlihatkan bagian bagi seorang penjahat. Dan penjahat menggambarkan sosok pribadi yang selalu lari menghindar dari penghakiman. Tetapi Kristus tidak lari dari penghakiman. Kristus telah berbuat sedemikian rupa, kalah di dalam penghakiman itu. Dia diam, dinyatakan kalah, dan dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib. Rekan-rekanku, dari Filipi 2 ayat 7, kita seharusnya berhenti sejenak dan memikirkan, siapa diri kita? Bila kita mengaku orang Kristen, aku akan mengangkat Alkitabku ini tinggi-tinggi dan memperlihatkan tertulis di Filipi 2 ayat 7 bahwa Kristus yang kita anggap dan kita tempatkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia telah kenos. Dia telah membuka dirinya di dalam kekalahan. Sehingga Dia dihukum mati sekalipun Dia
tidak berbuat kesalahan. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya aku ingin mengulang. Di awal kita telah belajar tentang faithfulness, tentang kesetiaan. Tatkala kita mengaku orang Kristen, seharusnya kita pun setia. Setia mengikuti apa yang dilakukan oleh Kristus. Bagaimana menurut kalian? Bicara mengenai thoughtful planning. Bicara pemikiran rancangan yang bijak sebagai kaum muda. Ternyata yang diarahkan oleh Filipi 2, secara khusus ayat 7, bicara tentang kenos, thoughtful planning itu, mind itu, pemikiran dan perasaan itu, diarahkan sebagai sebuah pemikiran empty hand. Diperlihatkan sebagai sebuah kekalahan. Kira-kira kalau bicara kekalahan, kita sudah bisa membayangkannya, ujungnya kayak apa. Ada kesia-siaan, ada kesimpulan yang tidak menarik, ada data statistik yang tidak menarik. Paskah di masa pandemi merupakan Paskah yang banyak nilai-nilai yang kontroversial ya. Banyak hal-hal yang kontra, antitesis versus berlawanan. Dan pada pagi hari ini aku pun menyampaikan dan mengingatkan bahwa Filipi 2 telah mengajarkan kita sebuah konsep hidup yang sangat-sangat kontra dengan kehidupan kita. Berlawanan. Rekan-rekan, bagaimana sih hidup dengan data yang jelas-jelas kesimpulannya adalah memiliki mind yang sia-sia, yang mengarah pada kekalahan. Sebenarnya artinya apa? Ya. Bagaimana kita hidup sebagai kaum muda dengan data statistik yang seharusnya ada kemenangan, tetapi pada Paskah pada hari ini kita merenungi tentang kenos, empty hand. Rekan-rekan, pandemi ini menimbulkan banyak keterkejutan. Ya. Apa yang sudah dirancang, berubah. Ya. Pernikahan membayangkan bisa ada sebuah resepsi, undang sana, undang sini. Gara-gara pandemi ada penundaan, dan ada perubahan yang sangat-sangat ekstrim. Ya. Sekolah akhirnya berubah sedemikian rupa. Ya. Banyak keterkejutan. Dan ketika aku pada saat ini ya, memberikan khotbah, membuka masker, itu pun dengan hati yang gentar. Bayangkan, ya, akhirnya kita membuka masker, itu menjadi sebuah kegentaran. Banyak perubahan yang tadinya tidak gentar, sekarang gentar. Banyak perubahan. Rekan-rekan, pada suatu saat, belum lama ini, aku bertemu dengan seseorang, ya, oleh karena pandemi, juga terserang dampak pandemi yaitu ekonomi. Orang ini orang tidak punya. Ya. Dia harus hidup sendiri sebagai single parent dengan 2 anak. Dan dia harus memberikan nafkah ya, kepada kedua anak ini. Yang satu mau kuliah, yang satu mau masuk SMA. Dulu sih jualan makanan ya di tempat dia jualan itu oke, begitu ya. Tapi lama-lama nggak oke, gitu ya. Akhirnya supaya tetap oke, dia membuka jarak yang lebih jauh untuk berjualan. Tetapi pada suatu saat dia teringat bahwa di dalam kekurangannya dia sudah begitu banyak ditolong oleh Tuhan. Maka dia ingin memberikan sebuah ekspresi kepada Tuhan bahwa aku sudah Engkau tolong, begitu ya. Akhirnya dia memutuskan begini. Kalau aku memikirkan dan menunggu sampai aku mampu dan punya uang lebih untuk bisa menolong orang lain, dan aku tidak tahu data statistik pandemi ini kapan akan selesai, maka itu tidak akan menjadi target dalam hidupku yang bisa aku raih, dan kesimpulannya aku tidak akan bisa menjadi anak Tuhan yang menolong sesama. Orang ini sibuk memikirkan
dan sangat mendalami di antara kesibukannya memikirkan rupiah demi rupiah untuk kedua anaknya juga untuk kesehariannya. Tetapi pemikiran itu tidak kunjung hilang. Akhirnya dia memutuskan, seberapapun yang aku punyai, sekalipun aku rugi, ada kekalahan di dalam perhitungan bisnis, aku akan melayani. Akhirnya dia memutuskan memberikan sebagian dari makanan yang dia buat untuk mereka orang-orang yang dikenal dengan orang dengan gangguan jiwa. Kemudian kurang lebih jarak sekitar 60 kilo mungkin. Dia tempuh dengan kendaraan bermotor sendirian untuk mengantarkan kurang lebih hanya 20 bungkus nasi. Rekan-rekan, kalau dilihat dari sebuah keuntungan, tindakannya adalah tindakan yang kalah, tindakan yang salah, tindakan yang rugi di dalam melakukan targetnya. Tetapi dia melakukan dengan konsep bahwa aku harus melakukan karena di sana aku mendapatkan kemenangan. Targetnya adalah dia melakukan sebagaimana Tuhan lakukan, yaitu sebuah tindakan kenos. Rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita kembali lagi pada diri kita sebagai kaum muda. Ketika kita sedang menyusun sebuah strategi, sebuah target sebagai kesimpulan mendatang masa depan kita, kita membangun target yang tinggi, ya, target yang tinggi, target yang mengarah pada pemikiran yang mendekati dengan dunia. Tetapi hal itu rupanya dibantah dan menjadi percakapan yang menarik antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Mari kita buka dari Yohanes 3 ya. Tadi kita sudah baca Yohanes 3 ayat 16. Dan yang kita tahu dari Yohanes 3 ada sebuah perjumpaan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus pada malam hari. Nikodemus berkata begini sama Tuhan Yesus. Tuhan, Guru, aku tahu bahwa engkau adalah utusan Allah. Karena apa yang kau perbuat itu kelihatannya dan aku yakini itu datangnya dari Allah. Nikodemus waktu ketemu dengan Tuhan Yesus melihat bahwa Yesus bagian yang tinggi di atas. Karena itu dia tertarik datang. Ya. Tetapi Tuhan Yesus ingin membuat sebuah penjelasan yang lebih clear kepada Nikodemus dengan mengutarakan konsep newborn, lahir baru. Nikodemus garuk-garuk kepala. Hah, gimana? Dengan sederhana, Nikodemus memikirkan tentang lahir baru secara teknis. How come Tuhan lahir baru kok orang udah dewasa masuk rahim ibunya lagi begitu? Sekali lagi, Nikodemus melihat konsep lahir baru secara teknis. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus berkata, bukan. Dia menyampaikan pesan bukan teknis. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan ya, sebuah konsep bagaimana kita bisa sebagai orang yang sudah dewasa, bukan berarti muncul lagi dari bayi, tetapi berada di posisi yang tinggi. Paskah adalah kesimpulan. Paskah memperlihatkan sebuah rekonstruksi. Rekonstruksi sesuatu yang sudah seharusnya hancur kemudian dibangun kembali. Paskah adalah kesimpulan ketika manusia berjalan sudah tidak sanggup lagi melewati jalannya, berhadapan dengan jalannya yang penuh dengan barrier, penuh dengan gangguan-gangguan untuk mencapai targetnya. Paskah telah memberikan kesimpulan bahwa manusia tidak akan masuk ke dalam targetmu dengan kekuatanmu. Paskah memberikan kesimpulan bahwa how to kehidupan manusia tidak akan mencapai sasarannya bila engkau mengharapkan sasaran itu adalah tinggi di atas. Sesungguhnya Paskah memberikan kesimpulan
bahwa manusia akan mendapati berjumpa dengan data statistik yang sesungguhnya dengan kekuatan manusia itu sendiri akan mengalami penurunan. Paskah adalah sebuah kesimpulan. Rekan-rekan, mari kita lihat dari Yohanes 3 ayat 16. Dimulai dengan kata karena. Karena. Kata karena memberikan makna kesimpulan. Ya. Memperlihatkan sebuah kesimpulan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kesimpulannya adalah Paskah memperlihatkan Tuhan melihat bahwa manusia akan gagal mencapai tingkat yang tinggi, yaitu posisi di mana Allah berada. Segala usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, atas setiap kita, maka Dia memberikan tindakan, yaitu mengorbankan anaknya yang tunggal. Paskah adalah sebuah kesimpulan. Paskah memperlihatkan bagaimana kesimpulannya manusia tidak akan mampu menjalani faithfulness itu bila tidak ditopang oleh kesetiaan Allah itu sendiri. Semua definisi tentang faithfulness, semua definisi tentang kesetiaan menjadi definisi yang nihil, menjadi definisi yang tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan sendiri bertindak. Paskah adalah sebuah kesimpulan. Rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan mengarahkan hidup kita memasuki sebuah kesimpulan. Apabila pada saat ini kita belum pernah memikirkan kesimpulan hidup kita, percayalah, data statistik kehidupan kita bukan data statistik yang prospek. Tidak akan memperlihatkan sebuah keberhasilan. Tidak akan memperlihatkan sebuah tempat yang tinggi. Tidak akan memperlihatkan target yang tinggi. Rekan-rekanku, Paskah adalah kesimpulan. Kita manusia adalah makhluk yang nihil. Tetapi Paskah memberikan kesimpulan. Kenihilan yang melekat di dalam diri kita oleh karena dosa telah ditanggung oleh Kristus. Paskah merupakan kesimpulan kemenangan di dalam perencanaan, naik ke tempat yang paling tinggi, di mana Bapa berada, yaitu sorga. Kristus mati, dunia menyangka Dia mati. Tetapi Kristus pada hari ini kita rayakan bangkit, dan dunia tidak pernah menyangka Kristus adalah kesimpulan data statistik yang seharusnya kita genggam dan kita jadikan materi evaluasi kehidupan kita. Rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, faithfulness seharusnya dapat mengarahkan kesimpulan hidup kita mendatang. Jangan biarkan hidup kalian tanpa kesimpulan. Cari kesimpulan tersebut. Dan hanya melalui Kristus, kesimpulan itu nyata. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ketika kami menundukkan kepala, biarlah pada saat ini kami menyadari, bagi setiap kami yang belum pernah memikirkan tentang kesimpulan hidup kami, tegur hati kami Tuhan, remas hati kami, sehingga kami tidak abai, tidak melewatkan begitu saja. Karena ketika kami tidak pernah memikirkan kesimpulan yang akan kami capai, maka percumalah kehidupan kami. Tolong Tuhan, tolong ingatkan kami. Kalaupun pada hari ini
ketika kami menundukkan kepala, ada hati yang sudah begitu yakin kami akan bisa mencapai kesimpulan atau target yang sudah kami simpulkan itu berdasarkan kekuatan kami sendiri. Hadang jalan kami Tuhan, stop jalan kami Tuhan. Jangan biarkan kami melanjutkan perjalanan ini karena kami tidak akan mampu, karena kami akan mengira kami tengah melangkah ke atas. Tetapi karena kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, maka segala sesuatunya sia-sia. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bersikap kenos di hadapan-Mu. Ketika Engkau menunjukkan Paskah sebagai kesimpulan kemenangan, kebangkitan dari kematian, Engkau memulainya dengan kesetiaan, dengan tidak lagi mengukur ketinggian-Mu sebagai Allah, tetapi menurunkan semua derajat itu sebagai manusia yang mau mendengar setiap rancangan Bapa di sorga. Biarlah pada pagi hari ini Engkau memberikan kami hati yang baru. Hati yang mau mencari kesimpulan, yaitu kesimpulan yang bersumber dari Engkau. Tolong pimpin setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dewasa muda yang terkasih, bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan satukan hati sebagai anak muda yang memahami bahwa Paskah adalah sebuah kesimpulan kemenangan. Kristus telah bangkit, dan di sana tersedia jalan bersama-sama dengan kita untuk mengarahkan jalan kita menjadi jalan anak muda yang punya rencana, target ke atas bersama Kristus. Dan biarlah dengan iman seperti itu, kita menyatukan hati membawa beberapa pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami meyakini bahwa Paskah merupakan kesimpulan. Ada kemenangan. Ada perjalanan yang mengubahkan, sekalipun dunia melihat sebagai kekalahan di awalnya, tetapi di sana berakhir pada kemenangan. Tuhan, kami tahu ketika kami mengikatkan diri setia kepadamu, maka seluruh perjalanan kami adalah perjalanan orang-orang yang berkemenangan, perjalanan iman yang Kau dengar. Karena itu Tuhan, dengarlah pokok doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Biarlah pada saat ini seluruh proses vaksinasi COVID-19 boleh berjalan dengan baik. Tolong Tuhan, biarlah seluruh petugas, seluruh pejabat daerah, dan pemerintah pusat, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, untuk bisa mendistribusikan vaksin sebaik-baiknya. Dan biarlah proses edukasi, sosialisasi kepada setiap masyarakat di Indonesia juga dapat terdengar dengan baik. Tidak ada perlawanan dan tidak ada ketakutan. Target yang dikejar, target yang sudah ditentukan oleh tim Satgas dapat terpenuhi dengan baik. Tolong Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja GKI Gading Serpong dan anak-anak muda. Biarlah pada hari ini mereka boleh bertumbuh dengan iman dan kesetiaan untuk melayani. Biarlah mereka boleh melihat
Ada perubahan-perubahan yang harus mereka lakukan. Ada ketidakmungkinan bila mereka bersandar dengan kekuatan sendiri. Biarlah mereka boleh melihat bahwa Paskah adalah kesimpulan kemenangan. Mereka boleh melihat dan memberanikan diri bertindak sebagaimana Engkau telah bertindak, yaitu ada tindakan kenos. Tidak lagi mengikatkan dirinya dengan kekuatan sendiri, tapi menyerahkannya kepada rancangan Bapa di sorga. Tuhan, dengan kekuatan yang mengarahkan diri kepadamu, maka biarlah seluruh studi, kuliah, dan ujian-ujian yang harus diselesaikan oleh rekan-rekan dewasa muda dapat berjalan dengan baik. Juga demikian untuk rekan-rekan yang sedang bekerja, rekan-rekan yang sedang merintis karir, biarlah mereka dapat menempatkan seluruh target mereka, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan semangat Paskah. Mereka berulang-ulang, tolong Tuhan ingatkan bahwa Paskah adalah kesimpulan kemenangan. Paskah diawali dengan kenos, Paskah diawali dengan penyerahan diri secara total kepada rancangan Bapa di sorga. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang mencari pasangan hidup. Biarlah mereka tidak putus asa. Ketika mereka belum berjumpa dengan rekan pasangan hidup, biarlah mereka dapat menyerahkan segalanya di dalam nama-Mu saja. Nama yang telah menandakan di sana ada kesimpulan kemenangan. Kristus telah bangkit. Paskah adalah kebangkitan. Tolong Tuhan, jangan biarkan mereka tersungkur oleh kekecewaan. Jangan mereka tersungkur oleh keletihan. Biarlah mereka tetap berdiri tegak untuk melihat masa depannya. Demikian pula untuk seluruh jemaat dewasa muda. Tuhan, tolong genggam kami yang disebut dengan Jemaat Dewasa Muda GKI Gading Serpong. Biar kami boleh mengikatkan diri dengan kesetiaan kepadamu. Biarlah kami boleh mengerti ketika kami mengikatkan diri di dalam kesetiaan. Kami tidak bersandar dengan kekuatan kami. Biarlah kami mengerti ketika kami terikat dengan kesetiaan kepadamu. Kami pun siap untuk berhadapan dengan kenos. Karena kami tahu sekali lagi Tuhan, kenos telah usai. Kekalahan telah usai, karena pada hari ini kami merayakan Paskah, yaitu kesimpulan, bukti, kemenangan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, saatnya kita mempersembahkan ungkapan syukur kita yang terbaik melalui apa yang kita punya untuk Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat yang kedua dan 20, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Persembahan dapat diberikan dengan cara transfer melalui nomor rekening atau dengan scan QR Code yang tertera pada layar masing-masing. Mari kita bawa persembahan kita dengan pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih pada saat ini kami boleh memperingati Paskah, merayakan hari kemenangan Tuhan atas maut. Terima kasih Tuhan untuk keistimewaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami umat-Mu, hingga kami boleh memperoleh jaminan hidup yang kekal dan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini, kami ingin mempersembahkan sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat yang Tuhan sudah beri untuk kami. Tuhan pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan pelayanan Tuhan sendiri. Tuhan akan berkati tangan-tangan yang akan memakai persembahan ini agar memperoleh kebijaksanaan, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Realita kehidupan kita saat ini tentu tidak mudah. Banyak hal terjadi di luar ekspektasi dan juga harapan kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Tapi sebagai umat Allah, ingatlah selalu agar kita dapat terus meneladani Yesus untuk berserah penuh, tetap taat, tetap setia pada rancangan dan kehendaknya. Mari teman-teman, kita rayakan kebangkitan Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita, dan Yesus juga bangkit untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Janganlah takut, janganlah gentar teman-teman, karena kebangkitan Yesus, kita punya harapan, kita punya hari esok yang sanggup untuk kita lalui bersama dengan Yesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup,
sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kehidupan kita merupakan perjalanan, dan biarlah perjalanan hidup kita senantiasa mengarah pada target sesuai yang Tuhan inginkan. Dan biarlah perjalanan hidup kita memberikan kesimpulan sebagaimana yang sudah kita nikmati dalam kesimpulan Paskah, yaitu ada kemenangan dan dapat bersama-sama dengan Tuhan. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai hal itu, biarlah kita satukan hati. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Selamat Paskah dan selamat hari Minggu teman-teman. Saat teduh untuk kita semua. Hai kamu. Iya kamu. Ingat ini nggak? Kalau yang ini, ada sesuatu yang menarik nih buat kamu. Penasaran? Coming soon. Tungguin ya.